Pada sambungan tengah, kaitkan juga antar rangka balok pondasi. Tambahkan besi penopang pada bagian tengah. Pasanglah rangka tulangan kolom di pertemuan sambungan balok. Pasanglah papan acuan balok pondasi dengan ukuran 15 cm x 20 cm. Pengecoran balok pondasi. Aduklah berulang-ulang untuk mendapatkan kualitas yang baik. Ini adalah contoh adukan beton yang baik. Dan ini terlalu encer atau kurang baik. Proses pengecoran harus dilakukan sekaligus agar coran keliling menyatu dan kuat. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam Pak Lurah. Pak Ibrahim. Apa kabar Pak Ibrahim? Baik Pak, kopi Pak. Bu, pesan kopinya Bu. Tadi siang dari mana saja Pak Lurah? Biasa Pak Ibrahim, tugas rutin. Tadi siang saya melihat rumah Bu Yanti yang sedang diperbaiki. Kelihatannya Bu Yanti benar-benar mengambil hikmah dari musibah gempa kemarin. Apa hubungan membangun rumah dengan hikmah dari gempa Pak? Ya jelas ada dong Pak Ibrahim. Apakah Pak Ibrahim tidak sadar penyebab rumah kita yang runtuh akibat gempa kemarin? Kalau gempa Pak, itu kan kuasa dari Tuhan. Kita hanya manusia biasa. Tapi kalau membangun rumah, ini bisa dari bantuan pemerintah atau orang lain yang datang membantu. Bantuan bisa saja datang. Tapi apakah kita akan menunggu bantuan baru rumah kita perbaiki? Ya mau gimana lagi Pak? Terpaksa. Pak Ibrahim. Kalau bantuan tidak datang, apakah Pak Ibrahim akan tetap membiarkan rumah Pak Ibrahim rusak selamanya? Ya tentu tidak dong. Masa saya harus tidur beralaskan koran dan beratapkan langit selamanya? Seperti lagu saja. Makanya Pak Ibrahim sudah harus mulai memperbaiki rumah semampu Pak Ibrahim dan mulai memikirkan rumah yang aman gempa. Aman gempa? Istilah apa lagi itu Pak? Itu makanya saya menceritakan soal Bu Yanti yang benar-benar telah mengambil hikmah dari musibah gempa. Karena Bu Yanti telah membangun rumah dengan standar aman gempa. Memangnya membangun rumahnya seperti apa Pak? Pak Ibrahim besok bisa melihatnya. Untuk membuka papan acuan, tunggulah minimal 3 hari sampai coran benar-benar kering. Ini bertujuan agar coran mengeras dengan baik. Lakukan juga penyiraman secara berkala untuk menghindari penguapan coran akibat panas matahari. Untuk pemasangan tembok rumah, rendamlah batu bata sampai jenuh. Ini bertujuan agar batu bata dapat menyerap campuran semen
dan pasir secara efektif. Buatlah ukuran tegak lurus dengan menggunakan benang dan pemberat sebagai acuan pemasangan batu bata. Siapkan adukan semen dan pasir sebagai perekat batu bata. Batu bata yang sudah terendam dipasang secara zigzag di atas balok pondasi. Setiap 6 lapis batu bata, pasanglah besi jangkar berdiameter 10 mm sepanjang 40 cm. Ini bertujuan untuk mengikat dinding batu bata dengan tiang kolom agar dinding dan kolom menyatu. Wah, sudah mulai ya, Bu? Iya, Pak. Daripada lama-lama di tenda. Lebih baik rumah ini diselesaikan dan dibangun secara bertahap, Pak. Ini mau membangun gedung atau rumah bertingkat? Kok besinya banyak sekali? Ini tidak banyak, Pak. Memang standarnya seperti ini. Maksudnya? Besi ini memang sudah sesuai dengan standar minimal bangunan tahan gempa, Bang. Karena kalau kita lihat ini besinya ukurannya 10 mm Iya. yang tegak ini. Kemudian ada diikat, ini disebut begal, untuk menahan supaya besi ini tidak lepas. Nah, ini ukurannya 8 mm minimal. Nah, kemudian kita lihat di sini ada angker. Nah, angker ini gunanya untuk menahan bata ini supaya tidak lepas kalau digoncang gempa. Nah, jadi kalau kita berada di daerah rawan gempa, kita perlu besi yang cukup ya, supaya kalau digoyang oleh gempa, nah bangunan kita ini tidak roboh. Oh, Nah, begitu, Pak. jadi ini penting nih, Pak. Iya, iya. Yang angker ini, Pak. Iya, iya, iya. Untuk pemasangan balok keliling bagian atas, siapkan rangka tulangan besi berdiameter 10 mm dengan besi sengkang diameter 8 mm yang telah dibentuk dengan ukuran 18 cm x 10 cm. Jarak masing-masing besi sengkang adalah 15 cm. Pembuatan balok keliling ini sama dengan proses pembuatan balok pondasi. Ukuran papan acuan adalah 12 cm x 20 cm. Papan acuan bisa dilepas setelah 3 hari agar proses pengeringan berjalan lebih efektif. Kuda-kuda atap baru bisa dipasang setelah balok keliling betul-betul kering minimum 8 hari agar coran balok cukup kuat untuk menerima beban di atasnya. Pemasangan kuda-kuda. Pemasangan kuda-kuda atap
dapat dikombinasikan antara bingkai dari beton bertulang dengan rangka kuda-kuda kayu. Bingkai dari beton bertulang dilengkapi juga dengan gunung-gunung atau ampik dari pasangan bata yang diplester. Standar ukuran kayu yang dianjurkan yaitu 8-12 untuk bingkainya, 6-12 untuk gording maupun pengikat kuda-kuda. Sambungan masing-masing rangka kuda-kuda kayu harus dipastikan saling mengikat dengan kuat, yaitu puncak kuda-kuda kayu, bagian tengah kuda-kuda kayu, penopang dasar kuda-kuda kayu, posisi bingkai kuda-kuda di atas balok keliling, dan ikatan angin antar kuda-kuda. Semua kuda-kuda harus terikat oleh besi jangkar dari balok keliling. Intinya, ikatan kuda-kuda ini harus benar-benar kuat atau saling mengikat satu sama lain. Komponen-komponen bangunan seperti besi jangkar, sengkang, pertemuan balok pondasi, besi jangkar pada tembok, penopang kuda-kuda dan kuda-kuda, mengikat menjadi satu kesatuan sehingga tidak mudah rubuh saat gempa terjadi. Sepertinya kita harus membangun rumah yang lebih aman ya, Pak. Benar, Nak. Walaupun sedikit lebih mahal, kita harus pastikan bahwa kita aman pada waktu bencana. Gempa memang sebuah musibah. Ketika kita menerima musibah ini, selain daripada kita siap secara fisik, harus mental kita juga didekatkan kepada Tuhan. Kita harus bersiap dalam artian tidak tergesa-gesa dan jauh daripada sikap mubazir. Berdoa dan berusaha. Inilah tenaga yang paling baik di dalam menghadapi gempa. Untuk menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja, kita harus mempersiapkan bangunan tempat kita berlindung. Persoalan gempa di luar kekuasaan kita, tapi tempat kita berlindung adalah tanggung jawab kita. Jadi bukan gempanya, tetapi bangunannya. Negara kita terletak pada jalur pertemuan lempeng tektonik aktif dan jalur gunung api yang paling aktif di dunia, dan setiap saat bisa terjadi atau memicu gempa bumi. Dan menurut data, lebih dari 90% korban gempa bumi itu terjadi akibat tertimpa runtuhan bangunan. Pastikan rumah Anda aman, jadi bukan gempanya, tapi bangunannya.